Sebagai orang percaya, kita semua memiliki panggilan untuk mencari Tuhan. Mungkin kita berpikir bahwa saya sudah menemukan Tuhan, saya sudah lama mengiring Tuhan, sehingga tidak perlu lagi saya mencari Tuhan. Apakah kesimpulan ini tepat? Kita akan menggali apa makna yang terkandung di balik panggilan mencari Tuhan. Ayat pertama yang akan kita lihat terdapat dalam Yesaya 55 ayat yang ke-6. Di sana dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Makna kata carilah Tuhan dalam ayat di atas adalah panggilan untuk bertobat atau berbalik kepada Tuhan. Konteks dekatnya dapat dilihat di ayat yang ke-7. Dikatakan, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Seruan ini sama dengan seruan Nabi Amos. Mari kita lihat pola yang serupa berikut ini dalam Amos 5 ayat yang ke-4. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Kita bisa bandingkan dengan Amos 5 ayat yang ke-14. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian, Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Jadi ayat-ayat dalam konteks ini merupakan seruan untuk kita berbalik atau bertobat kepada Tuhan. Berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh Mazmur berikut ini. Dalam Mazmur 105 ayat yang ke-4. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Makna kata carilah Tuhan di sini bukan panggilan untuk meninggalkan kejahatan seperti seruan Nabi Yesaya dan Amos kepada umat Israel. Tetapi makna kata carilah Tuhan di sini adalah panggilan keintiman dengan Tuhan. Mari kita lihat bagaimana kalimat Mazmur ini dirangkai sedemikian rupa. Baris pertama disebutkan carilah Tuhan dan kekuatannya. Gagasan utama dari baris pertama ini dijelaskan dalam baris kedua, carilah wajahnya selalu. Pola ini muncul pula dalam ayat-ayat selanjutnya. Misalnya Mazmur 105 ayat yang ke-5. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Gagasan dari perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya diperjelas dalam baris selanjutnya sebagai mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Inilah yang dinamakan pola paralelisme yang sering digunakan dalam menelaah puisi Alkitab. Jadi dalam ayat-ayat Alkitab seperti Yesaya 55 ayat 6, seruan carilah Tuhan menjadi panggilan penting untuk bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Konteks dekatnya seperti yang terlihat dalam Yesaya 55 ayat 7, menunjukkan bahwa panggilan ini juga berarti meninggalkan jalan-jalan fasik dan rancangan jahat. Namun kita juga melihat variasi dalam makna carilah Tuhan dalam ayat-ayat yang lain. Dalam Amos 5 ayat 4, panggilan ini dihubungkan dengan hidup. Mencari Tuhan berarti mendapat kehidupan. Dalam Amos 5 ayat 14, panggilan tersebut dihubungkan dengan memilih yang baik dan meninggalkan yang jahat. Sementara Mazmur 105 ayat 4 membawa dimensi keintiman dengan Tuhan dalam pemahaman carilah Tuhan. Ini bukan hanya tentang meninggalkan kejahatan, tetapi juga tentang mencari wajahnya dengan penuh keintiman. Pola paralelisme dalam Mazmur menunjukkan bahwa memahami perbuatan ajaib Tuhan juga merupakan bagian dari pencarian yang intim. Dengan demikian, panggilan untuk carilah Tuhan mengandung berbagai nuansa, termasuk pertobatan, hidup yang benar, dan keintiman yang mendalam. Melalui pemahaman ini, mari kita merenungkan dan merespon panggilannya dalam setiap aspek kehidupan kita. Jadi, sebagai orang percaya, kita tidak akan pernah berhenti untuk mencari Tuhan sebagai panggilan untuk kita hidup dalam pertobatan, hidup dalam kebenaran, dan membangun keintiman yang mendalam dengan Allah.